Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Mehdi Arisalwadi. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membawakan materi dari aneka lagi terkait tentang anti korupsi. Kita akan mulai dari kata korupsi. Kata korupsi berasal dari kata corruptio yang berarti kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa karena dampaknya sangat luar biasa, menyebabkan kerusakan baik di ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang luas tentunya. Oke, kita bisa lihat kasus-kasus korupsi yang di Indonesia ya. Di Indonesia sangat banyak kasus-kasus korupsi yang kita ketahui. Nah, seperti di sini kita akan lihat contoh-contoh di Indonesia. Indonesia mempunyai cukup sumber daya alam yang besar dan sangat-sangat kaya raya, tapi masyarakatnya masih sangat miskin kayak gitu. Jadi di mana yang salah di situ? Pasti ada kesalahan dalam tata kelola negaranya, atau masih banyak kasus-kasus yang terkorupsi oleh para oknum-oknum pejabat yang menjabat sekarang. Nah, untuk kasus-kasus korupsi di Indonesia, khususnya yang PNS, masih banyak sekali ditemui di kementerian. Contohnya, seperti di gambar itu dijelaskan, pada peringkat pertama ada di Kementerian Perhubungan. Ini berdasarkan sumber dari kompas.com. Nah, dari situ kita bisa lihat berarti di dinas-dinas atau di kementerian-kementerian masih banyak terjadi yang namanya korupsi. Nah, sekarang gimana sih kalau kita bicara tentang segitiga korupsi, kesempatan korupsi itu kayak gimana sistemnya? Nah, menurut suatu sumber dari Richard Irwin atau di KPK 2006, bisa kita lihat ada 3 yang aspek yang mendorong terjadinya korupsi. Ada namanya dorongan, kesempatan, dan rasionalisasi. Nah, dorongan ini itu dimana akan menguntungkan orang lain, diri sendiri, dan korporasi. Nah, gimana dengan kesempatan? Kalau kesempatan berarti karena ada jabatan, ada kesempatan, ada kewenangan. Terus ada rasionalisasi, tidak memikirkan kerugian orang lain akibat terhadap ekonomi atau kerugian negara. Kayak gitu. Jadi korupsi itu terjadi karena adanya dorongan, kesempatan, dan rasionalisasinya atau pembenaran terhadap dirinya sendiri. Nah, sebagai ASN kita harus tahu nilai-nilai anti korupsi yang ada. Di sini ada jujur. Kejujuran merupakan nilai dasar yang menjadi landasan utama. Terus ada peduli, ada mandiri, ada disiplin, ada tanggung jawab, dan ada kerja keras. Dan juga ada sederhana, dimana kalau kita sederhana, mempunyai kepribadian yang berintegritas tinggi, seseorang akan mencari kebutuhannya dan berupaya memenuhi kebutuhannya dengan semestinya. Ada juga berani, berarti memiliki karakter yang kuat untuk menyatakan keberanian untuk menolak kebatilan. Dan tentunya yang terakhir ada adil. Kita harus adil ya dalam melakukan sesuatu sebagai ASN dan melihat situasi yang ada dengan kondisi di negara kita. Nah, sekarang gimana hubungannya ASN dan anti korupsi? Nah, sebagai ASN kita harus menyadari dampak dan perilaku tindakan pidana korupsi bagi dirinya, keluarga, masyarakat, dan negara. Menjelaskan cara-cara menghindari perilaku korupsi, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar anti korupsi tadi. Terus wujud nyata dalam memerangi korupsi itu kayak gimana? Nah, sebagai warga negara yang baik atau sebagai ASN kita bisa melakukan laporan, bisa melakukan bersinergi dengan badan-badan terkait, dan kita bisa melakukan kerjasama antar lembaga untuk melaporkan si korupsi kayak gitu. Nah,
Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk anti korupsi. Terima kasih. Yeah.